Anak-anak, berikut ini Pak Guru akan lanjutkan pelajaran kita, yaitu mengenai debit. Ya. Apa anak-anak? Debit. Nah, apa yang dimaksud dengan debit? Nah, sekarang coba perhatikan penayangan layar berikut ini. Ini. Ya. Debit adalah volume air yang mengalir dari suatu saluran melalui suatu pipa dalam satuan waktu tertentu. Jadi debit itulah banyaknya air yang mengalir dalam satuan ukuran tertentu. Apakah itu menit, detik, jam, dan sebagainya. Berikutnya, jadi debit adalah jumlah air yang dipindahkan di dalam satuan waktu tertentu. Ya. Jadi biasanya, coba perhatikan, biasanya satuan debit antara lain adalah liter per detik atau desimeter per menit. Besarnya debit air yang mengalir dapat dihitung dengan menggunakan rumus. Nah, ini rumusnya. Ya. Rumus untuk menghitung debit air. Debit sama dengan volume aliran dibagi dengan waktu. Jadi apa? Volume aliran dibagi dengan waktu. Itu biasanya kalau di dalam simbol saja, D sama dengan V per T. D itu adalah debit, ini keterangannya di bawahnya. Ada kan? D sama dengan debit, V sama dengan volume, T adalah waktu. Nah, kalau waktu, bagaimana cara mencari waktu? Waktu itu adalah volume dibagi dengan debit. Sedangkan volume sama dengan debit dikalikan dengan waktu. Jadi sama seperti waktu kita mempelajari kecepatan ya. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Ya, jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Jadi kalau debit ini dia. Ya, debit adalah aliran volume bagi waktu atau V per T. Gimana? Sampai di sini paham kan? Baik, kalau sudah paham, kita akan lanjut ke yang berikutnya. Nah, coba anak-anak perhatikan di layar berikut ini. Ya, coba perhatikan. Apakah kamu pernah melihat bak mandi di rumahmu yang terisi air dari keran? Nah, tentu anak-anak pernah lihat kan? Di bak mandi kalau kerannya itu dihidupkan, akan air akan mengalir. Nah, coba kamu perhatikan berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengisi penuh bak mandi tersebut. Jadi begitu anak buka kerannya, airnya akan mengalir. Coba dihitung, ya, diperhatikan berapa lama waktu yang diperlukan untuk memenuhi bak mandi itu penuh dengan air. Itu yang dimaksudnya. Nah, lalu apakah dengan cara melihat saja kamu dapat mengetahui berapa liter air yang dikeluarkan melalui keran itu? Jadi dengan cara melihat itu aja, apakah dapat mengetahui berapa liter, berapa waktunya? Kita dapat mengetahui waktu yang diperlukan untuk mengisi bak itu atau bak mandi itu. Kemudian kita juga dapat mengetahui berapa liter air yang dikeluarkan. Kemudian melalui keran setiap menitnya. Jadi harus diukur. Ya. Nah, berikutnya perhatikan. Nah, ini contohnya. Ya. Sebuah ember memiliki volume 100 cm kubik. Pangkat 3 itu kubik ya. Sebuah ember memiliki volume 100 cm kubik. Waktu yang diperlukan untuk mengisi penuh ember tersebut adalah 20 detik. Berapakah debit air dalam ember itu? Atau berapa debit air yang masuk ke ember itu? Cara mengerjakannya, perhatikan, diketahui. Yang pertama-tama diketahui dalam soal ini adalah volume, yaitu 100 cm kubik. Yang kedua adalah waktu. Ingat T itu simbol waktu ya, 20 detik. Yang ditanya adalah debit. Rumusnya adalah debit sama dengan volume dibagi waktu. Sehingga debitnya akan sama dengan 100 dibagi 20, yaitu sama dengan 5 cm kubik per detik. Ya. 5 cm kubik per detik. Nah, jadi perhatikan
Debit air dalam ember itu adalah 5 cm kubik per detik. Ya. Debitnya adalah 5 cm kubik per detik. Tuh. Nah, sekarang coba perhatikan contoh yang kedua. Contoh yang nomor 2. Sebuah kolam dengan volume 1200 cm kubik. Waktu yang diperlukan untuk mengisi penuh kolam tersebut adalah 300 detik. Jadi berapakah debit air kolam tersebut? Sama seperti tadi, yang diketahui dalam soal ini adalah volume, yaitu 1200 cm kubik, kemudian waktunya 300 detik. Untuk mencari volumenya sama, ya, menggunakan rumus ini, volume atau mencari debitnya. Debit sama dengan volume dibagi waktu. Debit sama dengan 1200 dibagi dengan 300. 1200 dibagi 300 itu hasilnya adalah 4 cm kubik per detik. 4 cm kubik per detik. Artinya adalah debit air dalam kolam tersebut 4 cm kubik per detik, artinya dalam 1 detik, ya, dalam 1 detik banyaknya air yang mengalir dalam kolam itu, ya, dalam 1 detik banyaknya air yang mengalir dalam kolam itu adalah 4 cm kubik. Jadi 4 cm kubik air yang mengalir dalam waktu 1 detik. Jadi dalam waktu 300 detik tentu dikalikan. 4 dikalikan 300. Sehingga menjadi 1200. Dalam 1200 itu mengalir membutuhkan waktu 300 detik. Tuh. Jadi kesimpulannya ini. Jadi dalam 1 detik banyaknya air yang mengalir adalah 4 cm kubik. Nah, itu contoh-contoh. Pak Guru sudah berikan 2 contoh ya. Nah, ini ada beberapa contoh-contoh, tetapi tidak dalam bentuk soal cerita. Nomor 1 misalnya, volumenya 9000 cm kubik, waktunya atau T-nya 10 detik. Berapakah debitnya? Nah, coba anak-anak cari ini ya. 1 sampai 10 ini, anak-anak cari debitnya. Volume sudah diketahui, waktunya sudah diketahui. Nah, sehingga anak-anak mencari debit. Untuk foto biar mudah dibuka lagi ya. Anak, untuk lebih jelasnya silakan anak-anak perhatikan atau pelajari di buku Matematika Bosnya itu di halaman 63. Sedangkan di buku LKS-nya itu pada halaman 60. Ya. Jadi 63 Bos dan LKS 60. Baiklah anak-anak, selamat mempelajari.